Gini, jika lu semua itu hanya 2 jam per pekan, hanya 2 jam kerja dalam sepekan, itu lu bakal ngelakuin apa? Ini yang gue tulis dari notepad gue dan gue akan tambahin di rekaman di sini. Jadi, gue ingin menambahkan suatu statement dulu kalau misal kekayaan itu berkaitan dengan freedom. Dan ini gue banyak banget, banyak banget. Gue banyak mengkonsumsi buku yang berkaitan dengan keuangan. Contohnya itu Rich Dad Poor Dad, dan yang sekarang gue sedang baca itu adalah The Millionaire Fast Lane by M.J. DeMarco, dan itu banyak berkaitan dengan freedom. Jadi ada 3 fast lane, bukan 3 fast lane, ada 3 jalan untuk tapi ada 3 jalur yang berkaitan dengan kekayaan. Bukan berarti ketiga jalur ini adalah untuk seperti pilihan lu untuk menuju kekayaan. So, lu pasti paham apa yang gue maksud. Jadi ada 3, yaitu adalah fast lane, ada slow lane, ada sidewalker. Gue baru baca sampai ke slow lane dan juga side lane. Slow lane itu orang-orang yang menandakan suatu kekayaan yang equals atau sama dengan pendapatan pekerjaannya ditambah dengan stock market atau saham. Kalau sidewalker itu kekayaannya equals dengan dengan pendapatannya ditambah dengan debt atau utangnya. Jadi semakin banyak dia income-nya, semakin banyak juga utangnya. Pasti paham apa yang aku maksud. Sebelumnya dia bekerja di pabrik, dan sekarang dia ini bekerja di misalnya perusahaan Pertamina, pendapatannya naik, lifestyle beliau naik, utang beliau naik. Berarti itu orang sidewalker. Semoga lu tidak terjerumus dalam lane atau jalur tersebut. Jadi, kalau misal dari pendapatan tersebut, dari slow lane dan juga sidewalker, itu berkaitan dengan pendapatan yang ya seperti lu dicuri freedom lu. Senin sampai Jumat dianggap normal untuk bekerja dan hal semacamnya, dan di Sabtu Minggu menjadi leha-leha hal semacamnya. Dan orang-orang fastlane tidak berpikir terhadap hal tersebut. Oke, gue sedang melakukan freedom gue saat ini, yaitu kalau gue disuruh pilih, bukan disuruh pilih, tapi kalau gue disuruh jawab terkait dengan judul video ini, yaitu kalau hanya 2 jam per pekan, kalau hanya ada 2 jam kerja yang bisa lo lakuin untuk kerjaan lo dalam sepekan, itu apa yang lo lakuin? Kalau gue ya sekarang ini yang gue lakuin, itu gue kerja doang. Gue jujur skrip itu gue malas untuk melakukannya dan hal semacamnya. Gue ingin ngoceh, dan pasti kalau misalnya gue benci skrip dan misalnya gue punya tim nantinya, insya Allah, alhamdulillah, amin, itu dibikin sama orang, ya pasti gue juga pahamin terkait dengan materi tersebut gitu. Atau mungkin ada berubah pikiran atau ya pikiran yang berkembang dari otak gue ini. So, gue ngelakuin step by step terkait dengan apa yang dalam pengembangan diri dan juga bidang-bidang hidup gue. Contohnya kalau misalnya berkaitan dengan kerjaan gue saat ini, yaitu gue bisa bilang content creator, dan untuk kerjaan gue saat ini content creator, gue melakukan secara step by step karena gue jujur udah lama banget gue nggak record video, dan terkadang ya pebisnis ya emang seperti itu gitu. Di dalam buku The Millionaire Fast Lane itu beliau yang menulis buku tersebut yang udah milioner, itu kadang ya beliau di satu harinya bekerja dalam 4 jam
atau bahkan 1 jam atau bahkan 8 jam, bahkan 1 jam dan sebagainya. Cuman lo kan meminimalisir waktu jam kerja gue seperti yang ada di buku The 4 Hour Work Week dan juga referensi-referensi yang dikatakan oleh mentor gue berkaitan dengan YouTube ini. Jadi lo harus meminimalisir terkait dengan jam kerja bisnis lo gitu. Lo nggak harus 8 jam bekerja dalam bisnis ini. Yang penting lo 2 jam dalam sepekan apa yang gue sebutin di sini, dan lo benar-benar mengerjakan suatu main task-nya dibandingkan content creator tersebut yang mengatakan kepada audiensnya kalau bilang ini 8 jam dalam sehari untuk bekerja dalam content creator, padahal di sisi lain itu jam kerjanya itu dikalkulasikan, bukan dikalkulasikan, jam kerjanya itu dikorelasikan ada kegiatan baca komentar. Baca komentar itu bukan kerjaan dalam hal lu bekerja di YouTube, tapi main point task-nya itu adalah lu bikin konten. Selalu paham apa yang maksud. Jadi gue udah lama banget untuk tidak record video ini, bukan lama aja sih, ya sebulanan, dan gue masih step by step untuk melakukannya. Sama seperti gue, bukan yang sama seperti gue deh, kita contohin pebisnis YouTuber namanya Hamzah. Lo bisa cari YouTube-nya, itu adalah mentor gue kalau memang tahu mentor gue dalam hal YouTube ini. Beliau ini sudah 50 days strict untuk meditasi. Sebelumnya beliau collapse banget, nurun banget grafik terkait dengan kebiasaan ketika beliau meditasi. Di tahun-tahun beliau fase awal dalam pengembangan diri, beliau memang sudah setahun parah untuk fokus dalam meditasi, dan di tahun-tahun berikutnya dia collapse terkait dengan beliau ini collapse karena bertemu dengan para milioner dan hal semacamnya yang tidak korelasi dengan dirinya gitu. Dia banyak datanya terkait dengan meditasi itu nggak penting, dia mendengarkan terkait dengan kebiasaan baik itu tidak penting. Yang sebelumnya beliau ini mengedepankan pengembangan diri baru dia kerja, dia banyak dengerin kalau misalnya bangun tidur harus kerja. Akibatnya akibatnya kebiasaan pengembangan diri beliau ini itu turun. Karena biasanya emang pagi hari beliau meditasi, habis itu mungkin running, dan habis itu dia cold shower dan hal semacam, kebiasaan baik baru beliau langsung ke main work yang deep work gitu. Cuma kalau boleh jujur, gue juga masih gak bisa untuk selepas tidur gue harus kayak ngelakuin pengembangan dan hal semacam. Gue itu gak bisa. Jujur gue kayak emang harus bekerja dulu. Cuma bekerjanya gue setelah bangun tidur itu bukan berkaitan dengan emang long work gitu, long hard work. Kalau gue itu, gue bangun tidur, habis itu gue siapin untuk siapin kertas untuk gue tulis buat treats di aplikasi HP gue. Jadi gue taruh di kertas dan hal semacamnya, gue tulis apa yang gue pikirin, habis itu gue akan gue transferkan ke treats gitu. Jadi gue gak pakai HP untuk notes-nya. Setelah gue bangun tidur, gue bener-bener wanti-wanti banget, gue tidak mendominasi pagi hari gue dengan HP gitu. Jadi emang pengembangan diri setelah gue nulis di kertas terkait dengan yang ingin gue transferkan tersebut, tulisannya ke treats. Itu setelah itu gue jurnal kesyukuran, apa yang gue syukurin terkait dengan hidup ini. Habis itu homework for life, apa yang gue ingin ceritakan, apakah gue emang sedang ini atau hal semacamnya, gue lagi gak kepikiran apa-apa bro. Habis itu gue exercise, stretching dan hal semacamnya, and then gue rapiin tempat tidur gue baca buku dan hal semacamnya. Akhirnya gue langsung mungkin ngerjain task gue gitu. Kalau emang ada tasknya, tugasnya itu. Oke. So
So kita langsung masuk. Sebenarnya yang gue jelasin tadi itu berkorelasi dengan hanya 2 jam kerja dalam sepekan. Cuman gue balik lagi ke Hamzah Ahmad tadi. Jadi sekarang beliau memang kembali lagi ke meditasinya, dan di awal-awal beliau memang di awal beliau kembali ke meditasinya, gue jadi ngeblank gini, Bray. Di awal-awal beliau kembangin lagi fase meditasinya, kebiasaan pengembangan dirinya. Meditasi beliau nggak langsung ke 1 jam, seperti yang kebiasaan yang beliau lakukan dahulu itu. Dia udah meditasi sejam dan semacamnya. Cuman sekarang, di fase-fase awal beliau one day dalam ingin mengembangkan kebiasaan meditasinya, dia mulai 3 menit. Dan gue lebih parah, gue lebih 30 detik malah. Gue sarannya emang 30 detik ke kalian, coba lo lakuin aja. Mungkin 30 detik meditasi lu aja nggak berani. 30 detik untuk eksersis lu bilang nggak berani. Lu bilang itu tidak 2 menit baca buku. Apa yang lu dapet itu yang gue dapat dari omongan teman gue, dan solusi gue ke lu pada kalau misalnya seperti itu ya, just lower your ego gitu. Turunin ego lu, lakuin apa yang gue katain. 2 menit baca buku, lakuin sekarang. 30 detik meditasi, 30 detik exercise, dan hal semacamnya. Lu pucuk timer bawa HP lu swipe up, abis itu lu klik timer 30 detik atau 10 detik malah. Ini berkaitan konsistensi, atau lu bisa buat kelas tracker. Sekarang di hari Sabtu lu tulis 6 aja, bisa lu centang, nah semacamnya. Lu bisa lu bisa modifikasi terkait dengan hal tersebut. Dari pertanyaan tersebut gue menunjukkan mindset apa yang harus gue lakuin. Apa nih mindset yang harus gue lakuin? Bukan berkaitan tas yang bullshit terkait dengan baca komentar dan hal semacamnya. Jadi mentas yang gue suka adalah ngoceh. Dan itu ngoceh ini bagian dari gue bikin video. Dan itu termasuk mentasnya. Bukan nulis, bukan ngedit. Jujur gue benci melakukan scripting, ngedit di bidang content creator ini. Gue hanya suka spread some message ke dunia seperti yang paling gue lakuin. So, bagi kalian, lu bisa komen di video ini, dan gue gak janji gue akan baca komentar. See you in the next video.